Meskipun Zhao Kaitai datang sekalipun, dia juga harus berbicara dengan hati-hati di depanku, berlutut dan tunduk. Bagus. Semoga nanti kau masih bisa seberingas ini dengan lancang. Syaratnya adalah kau masih hidup. Halo, ayah. Anakmu dipukuli orang di tetinggi mendengar hujan. Pavilion. Ayah, putra ayah di tingkat atas gedung mendengarkan hujan. Dipukuli orang. Apa? Identitas lawannya siapa? Seorang pengantar makanan rendahan. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Zhao kita penting. Orang yang hina seperti ini, berani juga menyentuhku. Anak dari Zhao Kaitai. Benarkah kau menganggap keluarga Zhao tidak punya siapa-siapa? Kau tunggu, aku akan segera ke sana. Baik, benda yang tidak tahu diri. Ayahku akan segera datang. Kau akan mati. Ayahmu itu, kurasa tidak begitu ingin bertemu denganku. Ning Bei. Sampai sekarang masih berani berpura-pura bodoh. Sampai sejauh ini, aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Melihat yang belum pernah kulihat. Zhao Kaitai pasti akan sangat menyesal melahirkan anak sepertimu, yang suka menyebutkan asal-usulnya sendiri. Anak yang menyusahkan ayahnya. Benarkah, hari ini bukan hanya dia. Kamu juga tidak akan bisa lari. Saya sendiri akan menghajarmu. Sekaligus akan mengajarkanmu apa yang disebut aturan. Bawa orang-orangmu, ikut denganku, Tuan Zhao. Pengalihan aset kita belum selesai diurus. Jika ini melewati batas waktu, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Tuan Rong. Tidak perlu terburu-buru, meskipun keluarga Zhao kami sudah jatuh, tapi bukan berarti orang yang tidak berguna, yang bisa seenaknya memperlakukanku. Tepat sekali untuk sedikit mengingatkanmu, baru-baru ini, jangan lagi mencari masalah. Jika terus seperti ini, sama sekali tidak boleh. Ya, benar, Tuan Ning sudah. Ampuni kami. Jika kau masih melakukan sesuatu yang keterlaluan, maka keluarga Zhao kami benar-benar akan hancur. Aduh, Tuan Muda Zhao, orang-orang ini barusan tidak sopan. Kepada Tuan, kita tidak bisa begitu saja melepaskan wanita itu. Tenang saja, pada akhirnya dia hanyalah seorang wanita yang tidak pantas dihargai. Setelah aku bosan, aku akan memberikannya kepada orang-orang di bawah. Biarkan dia menderita. Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Jadi ayahku, Zhao Kaitai, adalah alasan mengapa kau berani bertindak semena-mena dan menindas orang. Alasan mengapa kau begitu sombong dan angkuh. Di daerah Changsu ini, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati keluarga Zhao. Sejak aku lahir, lalu diberi kekuasaan tertinggi. Jika siapapun berani menentangku, hanya ada jalan kematian. Kekuasaan tertinggi. Bisakah kau tanggung apa yang tidak bisa ku tanggung? Identitasku. Kalian, sekumpulan tikus kecil, seumur hidup pun tak akan mampu menyamai kesenjangan antara kita. Aku menghancurkanmu, semudah menghancurkan seekor semut. Sangat mudah, HMPH. Kalau begitu, akan kuhancurkan kau sepenuhnya. Kulit harimau yang kau banggakan akan kuhancurkan. Kekuasaanmu yang tak berarti itu. Hahaha. Maksudmu, ingin membasmi keluarga Zhao kita? Ah, dasarmu apa? Hanya dengan mulutmu yang buruk itu. Kau benar, membinasakan keluargamu. Memang hanya perlu menggerakkan mulut saja. Kau telah menyinggung kekuasaan lapisan atas, namun kau sama sekali tidak menyadarinya. Haruskah aku memujimu? Karena keberanianmu yang luar biasa, itu hanyalah jalan menuju kematian. Bahkan tidak bisa disebut sebuah peristiwa kecil yang tidak berarti. Hari ini, keluarga Zhao harus dihukum. Siapapun tidak bisa melindunginya. Yang kukatakan, cukup berani ucapanmu. Aku ingin melihat siapa yang berani membinasakan keluargaku. Tuan Muda Zhao, nanti kau harus membantuku. Berbicara yang baik ya, karenamu aku sampai kehilangan pekerjaanku. Kedepannya aku akan bergantung padamu. Keluarga Zhao, tenang saja. Keluarga kami besar dan kaya raya. Kau tak akan kekurangan makanan. Tunggu aku menangani binatang itu. Lalu akan kuperkenalkan kau pada keluarga Zhao. Baik. Terima kasih Tuan Muda Zhao, manajer rumah teh Ting Yu.
Yang Shou Chang, salam hormat untuk kepala keluarga Zhao. Di wilayahmu, anakku, bahkan bisa dipermalukan. Aduh, kepala keluarga Zhao, orang yang menghina putramu. Dia didukung oleh Tuan Ke di belakang. Hei, aku juga tidak punya pengaruh. Aku tidak berdaya. HMPH, Tuan Ke yang omong kosong. Dia tidak bermargamu. Dia hanyalah anak luar nikah keluargamu. Seekor anjing saja. Di Changzhou. Dengan apa kita akan melawan keluarga Zhao? Aduh, ayah, lihat, lihat. Wajah tampan anakmu dipukul. Ini bukan memukul wajahku. Ini memukul wajah ayah. Aduh, tidak memperkenalkan diri. Sudah. Orang itu tidak hanya tidak memperbaiki sikapnya, malah semakin menjadi-jadi. Tidak hanya mengutuk keluarga Zhao kita, ingin menghapus nama kita dari Changzhou. Dan ia juga mengatakan bahwa bapak melihatnya harus tunduk patuh, berlutut memohon ampun, bahkan mengancam hari ini akan membunuh keluarga kita, keluarga Zhao. Ayah, ini keterlaluan. Brengsek, berani membunuh keluargaku, beraninya kau. Hari ini kubunuh dia. Panggil orang-orangku. Ning Bei, kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini. Dan kau, wanita, menunggulah untuk menjadi milikku. Ahahaha, Ning Bei. Zhao Kaitai, semalam saja tidak bertemu. Keluarga Zhao kalian sangat angkuh ya. Kepala keluarga Zhao, apakah sudah lupa pelajaran semalam? Sedikit lupa diri. Tuan Ning. Manajermu. Tuan Ning, manajermu. Lancang. Sekarang, ayahku datang sendiri, mewakili Han Hai Internasional, bersama keluarga Zhao. Itu adalah puncak kekuasaan Changzhou. Kalian masih berani berbicara sembarangan, benar-benar tidak tahu diri. Ahahaha. Anak durhaka, diam kau. Ayah, kenapa ayah memukulku? Aku benar-benar sial. Sial selama 8 generasi. Bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Cepat. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Minta maaf? Aku, Tuan Muda Zhao yang terhormat, putra mahkota Han Hai Internasional. Bagaimana mungkin meminta maaf kepada orang-orang biasa ini? Kau, ayahku, Zhao Kait, bertindak semena-mena. Sungguh sewenang-wenang. Kepala keluarga Zhao, bukankah seharusnya memberikan penjelasan? Kau ini siapa? Layakkah kau meminta ayahku untuk menjelaskannya kepadamu? Ah, diam. Tidak berguna. Hanya merusak keadaan. Ini yang kau inginkan, kau mau melawan keluarga Zhao kami, tidak akan kembali. Kepala keluarga Zhao, Zhao Kaitai, salam hormat untuk Tuan Ning. Salam hormat untuk nonamu. Saya yang salah mendidik anak saya, mohon, dihukum. Ayah, apa yang bapak lakukan ini? Kepala keluarga Zhao, jangan lakukan ini. Keluarga Zhao sangat berpengaruh. Bagaimana saya berani menghukum Tuan, keluarga kami? Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Ning? Selama Tuan Ning meminta, meskipun itu mendaki gunung pisau atau terjun ke laut api, saya pasti akan melakukannya. Baik, kalau begitu, maka keluarga Zhao akan dihancurkan. Baik, kalau begitu, maka keluarga Zhao hancur. Sial, kau juga bermimpi kami. Keluarga Zhao hancur. Kau tidak takut akan menimbulkan masalah, bencana yang mengancam nyawa? Tutup mulutmu yang bau. Tuan Ning, ini saya selesaikan semalaman. Aset keluarga Zhao, mohon bapak berkenan menerimanya. Sisanya akan segera saya selesaikan. Sejak saat itu, keluarga Zhao mengubah nama keluarga mereka di Changzhou dan dikeluarkan dari daftar keluarga. Kepala keluarga Zhao memang orang yang cerdas dan berpengaruh. Ini adalah tugas bawahan saya. Kataku, keluarga Zhao, kau akan segera dikeluarkan dari daftar. Aku juga berkata, Zhao Kaitai jika bertemu denganku, juga harus berlutut tunduk. Sekarang kau lihat sendiri. Masih berpikir aku berbicara omong kosong? Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Kau terus-menerus menindas orang dengan kekuasaanmu, sedangkan aku berdiri di puncak kekuasaan itu. Dia barusan berkata-kata menghina nonamu
dan berulang kali mengeluarkan kata-kata kotor dan menjijikkan. Tak pantas didengar. Apa yang harus saya lakukan? Kepala keluarga Zhao. Anda tahu, kan? Anak durhaka keluarga Zhao, berperilaku buruk, berbuat kejahatan. Sejak saat ini, usir dia dari keluarga Zhao. Biarkan dia hidup dan mati sendiri. Aku tidak bisa membiarkannya tetap tinggal. Anak ini menghina nonamu dan mempermalukan Tuan Ning. Dosanya tak terampuni. Seharusnya dihukum mati. Seharusnya dihukum mati. Ayah, kau ingin membunuhku? Apa kau gila? Pergi. Kau tahu tidak, kau telah membawa bencana besar bagi keluarga Zhao. Mulai sekarang, keluarga Zhao tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Ayah, aku tahu aku salah. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan meminta maaf kepada mereka. Aku akan pergi sekarang. Tuan Ning, semua salahku. Aku seperti anjing gila, menggigit siapa saja yang kulihat. Kau orang yang berlapang dada. Ampuni nyawaku. Terlambat. Nona Mumu. Saya terlalu angkuh. Saya berbicara tanpa berpikir. Saya buta. Saya rendah dan hina. Jika Nona masih belum puas, silakan pukul saya 2 kali. Umpat saya 2 kalimat. Anda mau bagaimanapun juga, asalkan Anda mau melepaskan saya. Apapun yang Anda suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Tidak perlu sampai begitu. Memukulmu saja sudah merasa tangan saya kotor. Kepala keluarga Zhao, saya dan Tuan Ning tidak ingin diganggu lagi. Baik, bawahan mengerti. Orang, seret dia keluar. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah. Tuan Ning, nonamu, tidak ada apa-apa. Saya permisi dulu. Pergi. Ya Tuhan. Mataku benar-benar sudah buta. Aku tidak kenal kalian berdua. Peluang besar akan datang. Itu benar-benar aku. Beruntung untuk 3 nyawa. Berkembang dan bersinar. Saudara ipar, Anda juga tahu. Saya biasanya Jenderal 7 bintang termuda. Bahkan tidak kalah dengan Gubernur Jenderal. Hanya menunggu untuk bertemu dengan keberadaan tertinggi itu. Maka kau bisa masuk ke Istana Naga. Kakak, suami kakak benar-benar hebat. Bukan hanya keluarganya yang terpandang, sekarang sudah jauh lebih tenang. Kurasa kita bisa mengobrol sedikit. Tidak tahu, nonamu ingin mengobrol tentang apa? Kakek pernah meninggalkan pesan. Bintang Vega bergeser. Di lautan luas ada naga sejati. Ingin memecahkan kesulitan keluargamu. Hanya dengan bantuan naga sejati. Aku, Ning Bei, menganggap diriku orang biasa, tanpa kelebihan apapun. Mungkin, bukanlah orang yang diinginkan nonamu. Untuk memecahkan masalah ini, naga tersembunyi mendapat hujan. Bangau terbang ke angkasa. Bapak Ning mungkin saja, naga sejati yang sedang bersembunyi. Hanya kurang sebuah kesempatan. Dan saya ingin menjadi kesempatan bagi Bapak Ning. Ini adalah dokumen pengalihan saham Yongxing Group. Asalkan Bapak Ning bersedia menandatanganinya. Mulai sekarang dan seterusnya, Yongxing akan menjadi penopang Bapak, Ibu. Semoga Bapak, Ibu, semakin sukses. Nonamu, Anda tidak takut salah menaruh kepercayaan. Pada akhirnya, usaha 5 tahun ini sia-sia, hancur seketika. Aku, Mu Wanqiu, memiliki keberanian seperti ini, tidak akan ragu untuk mempertaruhkan segalanya. Meskipun harus hancur bersama, aku rela. Tuan Ning, kita menikahlah. Nonamu,
Kau masih bisa menyesal sekarang. Lagi pula, aku hanyalah seorang pengangguran yang tidak punya apa-apa. Sedangkan kau sangat anggun dan kaya raya, putra mahkota. Masa depanmu sudah ditakdirkan, Tuan Ning, karena aku sudah memilihmu. Aku tidak akan pernah